Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Sekaf As-Sekaf dan tamu kita Al-Habib Qusay bin Abdullah Sekaf. Mudah-mudahan mereka berdua dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat selalu mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita dalam kitab Risalatul Jami'ah. Setelah di pertemuan yang lalu kita dijelaskan tentang masalah kewajiban haji, rukun haji dan sunnah-sunnah haji, apa pengaruh daripada hal-hal tersebut bila kita tinggalkan. Kali ini pembahasan tentang apapun yang diharamkan bagi orang yang dalam kondisi berihram. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati al-muhrimaini aw ba'dihuma wa izalatu dhufri wa sya'ri min jami'il badan wa dahnu sya'ri ra'si awil lihyati wa tibu fi thawbi wal badani wa ta'am. Wa yahrumu aqdun nikahi wal jima' wa muqaddimatuhu wa itlafu kulli hayawanin barriyin wahsyiyin ma'kulin wal mar'atu karrajuli fil muharramat. Yang pertama, diharamkan bagi orang yang berihram, bagi laki-laki untuk menutup kepalanya, termasuk kepala itu yang putih di atas telinga, yang enggak ada rambutnya tapi putih, itu termasuk bagian kepala. Tentunya dikatakan menutup itu kalau memang dengan yang disebut satir urfan. Secara uruf itu dikatakan penutup walaupun terawang, ya, seperti kopiah-kopiah di terawang ini. Padahal kalau di dalam sholat, kalau yang dinamakan menutup aurat itu harus menutupi warna kulit. Kalau di dalam masalah haji ini atau umroh, orang yang berihram menutupi kepala walaupun dengan sesuatu yang tipis, nerawang, tetap itu diharamkan. Begitu juga bagi perempuan diharamkan untuk menutup wajahnya. Sebetulnya di dalam haji itu kita dibiasakan sesuatu yang nggak biasa kepada kita. Yang nggak biasa pada kita itu disuruh ninggalkan, disuruh sesuatu yang nggak biasa kita lakukan. Contohnya ini, Contohnya kita disuruh kalau mau sholat tutup
kepala. Mau ke kamar mandi tutup kepala. Tapi kalau sudah haji haram. Umroh dalam kondisi berihram haram. Perempuan wajib setiap harinya di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana kita pelajari di dalam kitab Safinatun Najah, auratnya perempuan itu ketika di halayak umum maka seluruh tubuhnya, walaupun wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan itu juga termasuk aurat yang harus ditutup. Lah karena ini haji atau ihram atau umroh, dalam kondisi ihram disuruh melakukan yang nggak biasanya, disuruh buka. Cuman boleh bagi perempuan kalau mau pakai penutup wajah, yang penting nggak nempel di kulit wajahnya. Semisal dikasih kayu atau pakai topi petani itu loh. Topi petani biasanya itu lah, itu terus kasih kain yang nutupi wajahnya, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu ketika langsung nempel. Nutupi kepala juga demikian. Laki-laki nutupi kepala itu kalau nempel. Kalau nggak nempel, misal seperti kan sekarang itu ya dijual payung-payung itu ya, tapi yang resikonya itu muhitnya nanti itu, muterinya itu. Nah kalau pakai payung nggak apa-apa, pakai payung nggak apa-apa, walaupun yang ditutupi sedikit, kepalanya ditutupi dengan kain 3 cm, haram. Begitu juga perempuan nutupi wajahnya cuma sampai masker, pakai masker tok, tetap haram, kecuali bagian wajah yang ditutup dari perempuan itu yang sekiranya nggak bisa nutup kepala kecuali dengan menutupinya. Tidak bisa menutupi di bawahnya dagu kecuali di atasnya dagu. Nah, seperti pembahasan wudhu. Kalau wudhu nggak mungkin kita membasuh wajah kecuali harus membasuh bagian daripada kepala di bawah dagu. Kalau dalam aurat, dalam hal yang harus dibuka oleh perempuan itu wajah, sama dalam pembahasan wudhu, bedanya boleh ditutupi sebagian wajahnya yang sekiranya nggak mungkin nutupi wajah kecuali dengan melebihinya. Itu termasuk mimbab malayatimu bihil wajib fahuwa wajib. Lah ini diharamkan qabla tahallulil awal, sebelum tahallul pertama. Istilah tahallul pertama, tahallul kedua itu hanya ada di haji. Nah, kalau di umroh wis tahallul ngono tok istilahnya, gak ada tahallul awal, tahallul. Sebelum tahallul kedua sudah boleh melakukan ini. Hanya kalau sudah tahallul pertama itu melakukan 2 dari 3 hal. 2 dari 3 hal, yaitu tawaf ifadah, kemudian ramyu jumratil aqabah, dan halak. Nah, ketika sudah melakukan 2 dari 3, misal sudah tawaf, sudah halak, tinggal jumratul aqabah, maka boleh pakai pakaian yang nutupi kepalanya, perempuan nutupi wajahnya boleh, nggak ada masalah. Jadi diharamkan itu ketika sebelum tahallul awal. Kemudian diharamkan pula menghilangkan kuku atau rambut, ya, motong kuku baik dengan cara memotong atau cokoti, ya, pokoknya menghilangkan kuku. Sebetulnya yang asli itu menghilangkan rambut, mau rambut kepala, rambut kaki, pokoknya rambut yang ada di badannya tidak boleh ada satupun yang dihilangkan. Karena itu kalau wudhu di dalam pendapatnya Imam Ibnu Hajar itu tetap sunnah takhlilul lihyah, nyela-nyelai jenggot bagi yang punya jenggot, tapi birifkin, pelan-pelan. Nah, kalau Imam Romli makruh, ya, kalau Imam Romli makruh atau kebalik, antara 2 itu. Pokoknya mazhab Imam Syafi'i, satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan tetap sunnah tapi birifkin, pelan-pelan. Kenapa? Khawatir nanti ada yang rontok. Kalau ada rontok
resikonya kalau satu fidyah. Fidyah itu satu mud, ya, satu mud makanan pokok. Kalau dua fidyah, tiga wedus. Kan antep misalnya rontok telu resiko. Walaupun nggak ada unsur kesengajaan, gatel nggaruk, ono rambutnya telu. Wah, nah makanya di dalam masalah ini dianjurkan oleh para guru ini untuk ilmu boleh bahasa wong Pasuruan itu ngol-bongolan, budu-buduan. Jadi lek misale gatel nemen wis gak kuat digaruk, aja didelok. Ya, lek didelok ono resiko. Tangi turu, bantale didelok ono rambutnya tagak, aja. Sing penting gak ketok, gak nek lek ketok ya hitungan siji fidyah, loro fidyaten, telu wedhus. Lah kuku itu dikiaskan karena dalam ayat Al-Quran wala tahliku ru'usakum, anggota rambut selain kepala itu juga dikiaskan dengan kepala. Jadi menghilangkan kuku atau rambut dengan cara apapun maka kena kena haram, kecuali ada beberapa keadaan seperti ini disebutkan oleh Syekh Nawawi, ya, dicontohkan kalau ada tumbuh rambut di kelopak mata, duduk idep di kelopak, kira-kira ganggu ndak? Ganggu, walaupun sedikit gangguannya boleh dipotong dan tidak kena fidyah. Atau alisnya dawa sampai nutupi wajah, untuk nutupi matanya boleh dipotong dan tidak kena fidyah. Kemudian yang diharamkan selanjutnya wadahnu sya'rir ra'si awil lihyah, meminyai rambut kepala dan jenggot. Sebetulnya kalau perbedaannya ini banyak, apakah kepala dan jenggot atau enggak. Yang ada di wajah ada yang mengatakan semuanya, ada yang mengatakan selain pipi dan rambut yang ada di pipi dan di dahi, ada yang mengatakan yang sambung sama jenggot sama hukumnya. Alhasil lebih hati-hatinya jangan pakai minyak. Sebetulnya kalau dalam kehidupan kita sehari-harinya selain dalam kondisi ihram itu disunahkan untuk jarang-jarang kita memakai minyak, meminyai rambut. Karena itu dalam disebutkan waghibbanid dahin, ya, dianjurkan untuk ada beberapa jeda, mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali meminyai rambut atau jenggot. Kiranya kalau sudah kusem minyai, kalau bahasanya sekarang itu sampoan itu ya kurang lebih minyak rambut itu kurang lebih lah, tapi tetap dianjurkan pakai minyak. Kalau dulu kalau sampo ya pakai apa, yaitu untuk nyegerkan rambut, ngelemisno, itu dalam kondisi itu pakai minyak. Nah, kalau kepingin sehat minyak zaitun, lek minyak keletik pemane bekasi goreng iwak, naudzubillah min dzalik. Ini di selain waktu ihram kita disunahkan, tapi kalau sudah ihram haram. Kemudian watib fi tsaubi wal badan, memakai wewangian di baju, lebih-lebih di badan, wat ta'am, dan di makanan, ya, di makanan. Jadi apapun yang dianggap wewangian, kalau mengenai pakaian, mengenai badan dan makanan kita, maka makanan itu nggak boleh dimakan, ya. Misal dikasih daun daun jeruk, ya, kasih daun jeruk peres, aromanya keluar, nah itu juga beresiko, walaupun nanti ada khilaf di situ. Tapi alhasil usahakan dalam hal-hal seperti ini minyak-minyak harus dihindari. Apalagi jangan bingung saat berihram menyentuh Ka'bah, apalagi dalam kondisi itu nyentuh Hajar Aswad. Wis
hampir dipastikan pasti dikasih minyak wangi. Lah kalau kita sentuh, maka kita termasuk memakai wewangian, dan itu termasuk yang diharamkan bagi orang yang berihram. Lah ini semuanya tadi disebutkan itu sebelum tahallul awal. Kalau sudah tahallul awal sudah tidak diharamkan. Kemudian wa yahrumu aqdun nikah, diharamkan akad nikah, baik sebagai wali, sebagai wakil wali, sebagai mempelai laki-laki, sebagai wakil mempelai laki-laki, sebagai mempelai perempuan, atau wakil. Enggak ono sih wakil mempelai perempuan, mosok diwakili lah, enak lah. Atau saksi, tidak boleh dalam kondisi berihram. Ya, dalam kondisi berihram tidak boleh menikah atau menikahkan, karena itu dalam riwayat Muslim, la yankihul muhrimu wala yunkih, tidak boleh bagi orang yang berihram itu menikah atau menikahkan. Nah itu biasanya akad nikah di depan Ka'bah itu pakai pakaian ihram, nggak kelambine tok, gak niat ihram dia. Kenapa? Gak oleh nang pelataran nggak kelambing ini, gak oleh. Yang boleh ke pelataran saat ini itu yang pakai ihram tok, diusir, diminggirno, sehingga kelambing ini diminggirno. Yang boleh masuk ke pelataran hanya yang pakai pakaian ihram. Jadi jangan dikira mereka dalam kondisi berihram melangsungkan akad nikah. Kalau iya nggak sah akad nikahnya, tidak sah. Begitu juga wal jima, bersenggama, ini diharamkan bagi orang yang dalam kondisi ihram bersenggama, walaupun nggak sampai keluar, yang penting sudah dinamakan jima, senggama, maka diharamkan. Lah bagi misal istri tidak dalam kondisi berihram, suaminya berihram, mancing, haram, dipancing karo bojone, haram hukumnya, ya haram, karena membantu dalam kemaksiatan. Jangankan jima, bersenggama, muqaddimahnya aja, apa, pemanasannya itu juga diharamkan, ya. Atau mubasyarah bisyahwa itu diharamkan walaupun tidak sampai keluar sperma, haram hukumnya. Nah, kalau sampai terjadi jima, wah, resikonya besar, ya, resikonya besar. Wa itlaf, dan ini semuanya diharamkan, jima dan muqaddimahnya itu diharamkan sampai selesai tahallul tsani, tahallul yang kedua. Kalau belum tahallul dua, haram. Walaupun sudah tahallul pertama, belum tahallul dua, haram hukumnya, haram. Akad nikah tidak sah juga. Wa itlafu kulli hayawanin bariyin wahsyin makulin, menghilangkan atau memusnahkan setiap hewan darat, termasuk hewan darat itu burung. Kan nggak mungkin burung itu walaupun terbang, nggak mungkin kan nggak mandek, terbang tok ya mati kan, pasti ada waktu dia istirahatnya, karena itu dinamakan dengan termasuk hewan darat. Wahsyin yang liar, makulin yang bisa dimakan, artinya halal untuk dimakan. Membunuh dengan cara apapun, mau dengan menyembelih, dengan bahkan nyuruh orang atau nunjukkan orang, orangnya bukan muhrim, mau berburu, kita nunjukkan tempatnya, termasuk. Bahkan beli ke orang yang berburu juga termasuk, dilarang, haram. Jadi apapun yang bisa membuat mati hewan darat yang liar dan boleh dimakan itu diharamkan. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, laki-laki itu sama, perempuan itu sama dengan laki-laki kecuali masalah tadi di wajah dan
kepala. Kalau perempuan itu wajah, kalau laki-laki kepala. Ada yang membedakan satu, perempuan itu boleh pakai muhit, baju yang bisa mengitari tubuhnya, atau bahasa umumnya biasanya berjahit, tapi nggak harus berjahit karena ada beberapa kriteria. Itu boleh. Kalau laki-laki nggak boleh, hanya boleh pakai izar, sarung, tapi sarung bukan sarung seperti ini ya. Kalau bahasa Arabnya sarung itu bukan yang seperti ini, yang seperti yang dipakai ihram, itu bagian bawah itu dinamakan izar, kalau bagian atas dinamakan rida. Jadi hanya izar warida wis. Kalau ini biasanya orang Arab menyebutnya sorun atau sorum, duduk showroom. Ini totalan apa mobil bukan. Jadi yang kita pakai biasanya situ. Nggak boleh ada jahitannya. Diperbolehkan cincin. Lo cincin itu muhit, tapi boleh, nggak ada masalah. Jadi ada beberapa hal, kayak misalkan jam tangan itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan boleh atau tidak. Masalah sabuk, biasanya kan ada sabuk haji atau sabuk umroh itu kasih sabuk kan. Lah masalah sabuk itu juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan kalau nggak di selempit atau yang sekarang itu ceklekan, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah ini hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haji. Wallahu a'lam bishawab.